Parakletos atau yang biasa disebut penghibur itu bukanlah Roh Kudus. Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam seri Kristen Menjawab. Hari ini saya akan menanggapi pernyataan dari Umi Iren Handono yang menafsir atau membuat sebuah kajian bahwa Parakletos itu bukanlah Roh Kudus. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Kenapa saudara kita yang Kristen memberikan klaim atau argumen bahwa yang dimaksud dengan Parakletos itu adalah Roh Kudus, Umi? Karena memang di teks Yunani juga ada Pneuma Haigon. Nanti ayatnya kita lihat ya, Umi ya. Langsung saja. Saya berikan ayat di ini. Sebentar. Jadi berasal dari teks Yunani. Ya, di dalam teks Yunani itu memang ada kata-kata Pneuma Haigon yang artinya Roh Kudus gitu ya. Di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini, tetapi penghibur, ini juga Parakleton juga, strong number-nya sama 3875, diteruskan begini, yaitu Roh Kudus. Nah, Pneuma Haigon, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dasarnya dari sini, makanya saudara kita yang Kristen mengatakan bahwa Parakletos itu adalah Roh Kudus. Nah, kalau begitu itu sebabnya seorang ulama dari Turki itu Meftullah Gulen. Jadi beliau menerjemahkan bahwa yang dimaksudkan Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut dengan Roh Kudus itu ya. Tetapi kan itu berarti berlawanan atau tidak sama dengan perspektifnya Kristen bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Trinitas ya. Jadi kalau menyanggah gitu ya. Kalau menyanggah bahwa itu bukan Nabi Muhammad gitu ya, tapi itu Roh Kudus. Ya, ternyata di Turki juga sudah ada penelitian ke arah itu yang menyimpulkan bahwa kalau memang dimaksudkan itu Roh Kudus, ya siapa Roh Kudus itu? Kalau yang Doni lihat gini, Umi, Doni pernah baca, tapi ini di abad-abad. Dan untuk perkembangan channel ini jangan lupa tekan subscribe, komen, like, share kepada orang-orang yang terdekat kita supaya mereka juga diberkati melalui tayangan ini. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng supaya Anda mendapat notifikasi dari setiap konten-konten kita. Baiklah, siapakah sebenarnya Parakletos atau siapakah sebenarnya penghibur yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16 ini dikatakan bahwa di sini Yesus akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapakah sebenarnya penolong yang lain yang dimaksud di sini? Apakah seorang penolong yang dimaksud di sini ini adalah manusia atau nabinya Umi Iren Handono yang dikatakan bahwa penolong itu adalah nabinya Umi Iren Handono atau nabinya agama lain, bukan agama Kristen? Mengapa seorang penolong yang lain ini bisa ditafsirkan atau dibuat kajiannya bahwa itu adalah nabi atau manusia? Jelas-jelas di sini dikatakan bahwa penolong yang lain ini ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi di sini ada bicara mengenai menyertai selama-lamanya. Kalau dikatakan
itu menyertai selama-lamanya, berarti itu bicara mengenai sesuatu yang kekal atau eternity. Pertanyaannya, kalau penolong yang lain itu, kalau Parakletos itu diartikan sebagai nabi, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ia akan bisa menyertai selama-lamanya? Tentu tidak. Kalau dia nabi, maka dia ada masanya hidup di dunia ini. Misalnya Nabi Adam hidup setelah sekian ratus tahun, mati. Nabi Musa mati. Lalu kemudian nabi-nabi yang lain juga mati. Mengapa mati? Karena mereka adalah manusia. Artinya kalau Parakletos yang dimaksud di sini itu mengarah kepada nabi, siapapun nabi itu, saya tidak mempersoalkan siapapun nabi yang dikatakan di sini. Tetapi dia tidak akan bisa menyertai selama-lamanya. Lalu siapakah pribadi yang akan menyertai selama-lamanya itu? Pada saat Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya, ini sebenarnya berbicara mengenai Tuhan Yesus yang akan naik ke sorga. Lalu sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, siapakah nanti yang akan menyertai mereka? Maka tidak lain adalah yang dikatakan sebagai Parakletos di sini, yaitu adalah pribadi Roh Kudus. Mengapa pribadi Roh Kudus? Karena pribadi Roh Kudus itu dia bisa menyertai kamu selama-lamanya. Kalau pribadi Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah sendiri yang kemudian turun ke dunia menggantikan Yesus Kristus. Yang mana Allah Roh Kudus yang turun kepada orang-orang percaya, tinggal di dalam diri orang-orang percaya, selama orang-orang percaya itu tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Umi Iren Handono membuat kajian bahwa Parakletos yang dimaksud di sini adalah mengarah kepada seorang nabi, apalagi itu nabi bukan dari agama Kristen, itu kajiannya kejauhan. Terlalu jauh kajiannya sampai ke sana. Atau bisa saya mengatakan bahwa ini adalah cocokologi yang dipaksakan. Jelas-jelas itu tidak mengarah kepada pribadi manusia. Memang yang menjadi pertanyaannya adalah di sini dikatakan bahwa diberikan kepadamu seorang penolong. Dikatakan di situ seorang. Tapi kalau dikatakan seorang, berarti itu bukan harus berwujud orang. Tapi pribadi itu adalah orang. Jadi menafsirkan ini menjadi seorang nabi, itu jelas-jelas. Itu kejauhan kajiannya. Banget lagi. Penolong yang dimaksud di sini adalah tidak lain adalah pribadi Roh Kudus. Kiranya tayangan ini boleh memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.